Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sazafina Obriani, NRP 12 dari TO 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan, yaitu cara menggunakan JWT di kode igniter 4 untuk kepentingan out atau token. Nah, sebelumnya apa itu JWT? JWT menurut beberapa referensi yang saya baca atau yang saya dapatkan, merupakan standar terbuka yang mendefinisikan cara yang ringkas dan mandiri untuk mentransmisikan informasi antar pihak secara aman sebagai objek JSON. JWT ini dapat ditangani menggunakan kunci rahasia atau token, menggunakan algoritma HMAC atau pasangan public key atau private key menggunakan RSA atau ECDSA. Langsung saja, untuk memulai langkah yang paling awal adalah dengan menginstal kode igniter 4. Nah, sebelumnya saya sudah menginstal kode igniter 4, kemudian membuat file di SAM, di htdocs yang isinya membuat file kode igniter 4 atau file proyek kode igniter 4. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengonfigurasi database, yaitu dengan cara merename file env. Ini adalah file env yang sebelumnya tidak ada titik di nama file tersebut. Nah, kita rename menjadi titik atau .env. Kemudian yang kedua, cari kode CI_environment. Nah, ini sebelumnya adalah production, kemudian kita ubah menjadi development. Selanjutnya adalah mengonfigurasikan database. Nah, ini file ini di sini ada 2, tetapi yang saya gunakan hanya 1. Jadi 1 baris ini saya beri tanda pagar. Kemudian yang ini tanda pagarnya sudah dihilangi dan passwordnya dikosongi saja. Langkah selanjutnya adalah menggunakan membuat tabel user pada PHP MyAdmin karena saya menggunakan database PHP MyAdmin. Jadi, ini saya menggunakan database yang lama yang saya buat untuk tugas sebelumnya, yaitu ada database medical dengan tabel yaitu dokter. Jadi saya menggunakan salah satu tabel yang ada di sini yaitu dokter, yang isinya adalah dokter ID, username, dan passwordnya. Nah, setelah membuat itu, kita clone package Firebase. Ini adalah bagian yang sangat penting. Kita ke sini. Silahkan buka saja github.com/firebase/php/jwt. Ini ada filenya. Sebelum melakukan clone ini, sebelumnya kita harus menginstal git cmd atau git command prompt, sehingga kita bisa mengclone ini web URL ini. Atau bisa saja mendownload zip-nya, kemudian diekstrak ke file yang ada di app, kemudian di third party, third party, kemudian kita bikin file Firebase. Nah, kita ekstrak filenya di situ. Nah, selanjutnya kita konfigurasi package Firebase JWT-nya. Nah, di sini ada file ini before valid, expired, JWK, JWT, dan signature. Kelima file ini sebelumnya ada di file src. Tetapi pada tutorial kali ini saya ingin file ini berada di luar src tetapi masih di dalam folder JWT. Jadi dipindahkan ke folder JWT. Jadi file src ini kosong. Kemudian kita beralih ke autoload
.php yang ada di autoload itu ada di directory config. Ini config dan autoload nih. Nah, ini. Langsung saja ini pada bagian ini kita tambahkan coding ini atau kode ini untuk memberikan inisialisasi nama Firebase agar menuju ke third party slice Firebase. Oke, selanjutnya kita membuat model yang ada di file add, terus model kita bikin file di sini out_model.php. Di sini kemudian ini codingannya. Ini nama tabel tadi dimasukkan ke sini supaya nanti data yang ada di Postman bisa diinputkan langsung ke database dokter, dengan tabel dokter. Ini adalah public function untuk register. Kemudian ini username-nya. Username ini harus disamakan dengan nama kolom yang ada pada tabel database masing-masing. Kemudian selanjutnya, setelah membuat model, kita membuat controller. Nah, controllernya ada dua, yaitu out dan home. Kita ke out dulu. Ini adalah untuk memanggil file model yang telah kita buat tadi. Kemudian ini adalah memanggil file JWT yang ada pada ini untuk menciptakan tokennya atau untuk untuk tokennya. Kemudian ada public function untuk register. Nah, ini disesuaikan dengan Postman yang akan kita buat nanti di sini. Disesuaikan dengan ini, username dan password, dan kalau bisa supaya tidak membingungkan disesuaikan saja sama dengan tabel yang ada sama dengan kolom yang ada di tabel database masing-masing. Passwordnya nanti yang akan ditampilkan di database bukan password asli, melainkan password hash. Username sama diinisialisasikan user_name, itu register. Nah, ketika registernya sudah berhasil, maka akan muncul seperti ini. Ketika tidak, berarti tidak. Tetapi nanti setelah registernya berhasil, maka data akan masuk ke database phpMyAdmin. Langkah selanjutnya ini private key bisa kita dapatkan di sini di bawah. Di ini kita bisa langsung mengkopinya, kita taruh di sini. Kemudian public function ke login. Masih sama mengambil data dari Postman, yaitu username dan password. Kemudian untuk cek loginnya, apabila passwordnya salah nanti salah, apabila passwordnya benar nanti akan berhasil login. Untuk tenggat waktu tokennya dibatasi adalah 1 jam, yaitu 3600 detik. Ini untuk loginnya, ini tokennya akan diciptakan di sini. Kemudian apabila sudah berhasil login, maka akan mendapat token dan kita bisa langsung mengecek tokennya sudah aktif atau sudah memberi akses atau belum. Tapi ketika gagal, maka login akan failed. Lanjut ke
Dan sekarang lanjut ke home.php sini. Kita memanggil file jwt-nya, kemudian kita memanggil file out controller-nya ini. Kemudian ini untuk RESTful API codec interpol. Nah, ini untuk mengambil data dari POS, ini tenggat waktu tokennya. Kemudian ini private key-nya, tokennya tidak boleh kosong. Nah, ini. Apabila token ini sudah aktif atau sudah rilis, maka apabila benar, berarti akses diberikan. Atau akses. Kita saja akses atau akses granted sama saja. Nah, apabila tokennya salah, maka langsung otomatis akses denied. Tuh. Oke, langsung saja kita praktekkan. Nah, sebelum praktekkan jangan lupa ini dibuka di terminal VS Code, kemudian diketikkan php sparkserve, akan seperti ini nanti. Dan jangan lupa SAM-nya diaktifkan. Setelah diaktifkan, kita coba namanya Lulu. ABC123. Kita akan coba register. Nah, berhasil register, maka datanya harusnya sudah otomatis langsung masuk ke sini. Nah, ini sudah masuk dulu. Ini password hash-nya sudah. Kemudian kita kembali ke Postman lagi, ke laman. Oh ya, ininya jika untuk register, ini adalah post. Login juga post, tetapi untuk cek tokennya nanti adalah get. Ini localhost 8080 /out/register, ini /login. Nah, ini adalah Lulu ABC123. Nah, ini sudah berhasil login dan username Lulu. Ini token sudah dirilis. Kita coba untuk mengecek aksesnya, apakah sudah diberikan atau belum. Nah, sudah berhasil untuk diakses dan bisa diakses. Kemudian kita coba lagi, apakah data yang pernah saya ini, apakah bisa di login seperti ini. Kita coba Ani BCDEF. Nah, sudah berhasil login lagi, tokennya juga sudah berubah. Ini dengan username Ani. Masih sudah bisa login lagi. Sekian tutorial yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan teknis ataupun ada kode atau langkah-langkah yang salah. Apabila terdapat error, saran saya cari di internet semaksimal mungkin, karena sebelum saya membuat ini tadi juga beberapa kali error dan tidak mau jalan atau tokennya nggak mau rilis, terus tidak bisa login dan lain sebagainya. Itu adalah skill troubleshooting yang perlu kita tingkatkan. Nah, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan apapun.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.